Halo Cancer, selamat datang di Tele Arkana. Ya, ini bacaan untuk Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. General reading, jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan diabaikan. Tidak semua akan relate dengan kalian semua ya. Itu, jadi ambil saja yang relate saja. Oke, kita masuk ke energi Cancer. Mohon bantuan semesta, energi Cancer untuk saat ini. Satu kartu untuk energi Cancer. Mohon bantuan semesta, satu kartu untuk energi Cancer saat ini. Ya, Cancer, kalian mendapatkan energi walking away, ya, walking away. Ini tampaknya teman-teman Cancer sedang ingin melepas sesuatu ya, sedang ingin melepas sesuatu atau kalian sedang ingin melarikan diri dari sesuatu, pergi ke suatu tempat gitu ya, meninggalkan dunia yang lama dan meninggalkan tempat zona nyaman kalian gitu ya, masuk ke dunia yang baru, dunia yang mungkin belum kalian ketahui sebelumnya gitu ya. Dengan adanya walking away, karena pergi meninggalkan sesuatu di sini. Itu ya. Kartu nomor 27, 27, 7 tambah 2 sama dengan 9 ya. 9 di sini adalah kartu The Hermit. Ada sebuah kebijaksanaan di sini ya. Saya merasakan adanya kartu Eight of Cups di sini, Five of Pentacles, walking away. Oke, mari kita lihat situasi untuk teman-teman Cancer. Mohon bantuan semesta, situasi untuk teman-teman Cancer saat ini dengan adanya energi walking away. Satu kartu. Kalian mendapatkan kartu Nightlife, ya. Gamble, take a risk, Vegas. Ya, tampaknya di sini ada sebuah energi di mana mungkin teman-teman Cancer di sini ingin pergi sejenak melepas penat ya, sejenak melepas penat untuk bersenang-senang di malam hari gitu ya, menikmati dunia malam gitu ya. Lalu kalian seperti meninggalkan sesuatu, taking a risk gitu ya, mengambil resiko untuk meninggalkan sesuatu di sini. Kalian melakukan gamble gitu ya, istilahnya take a leap of faith gitu ya. Ada energi the fool di sini ya. Itu. Ya, mari kita lihat saja dengan menggunakan tarot ya. Mohon bantuan semesta. Tiga energi utama untuk teman-teman Cancer di sini. Sehubungan dengan adanya energi walking away dan situasi nightlife, gamble, take risk, Vegas. Tiga energi pertama. Kalian mendapatkan Four of Pentacles. Energi kedua. Kalian mendapatkan Two of Swords. Energi ketiga. Kalian mendapatkan The Magician. Ya, ini Gemini Virgo energi. Virgo ya, saya merasakan ada energi Virgo juga dengan adanya kartu walking away tadi ya, nomor 27. 27, 2 tambah 7 sama dengan 9. 9 itu The Hermit ya, dan The Hermit di sini itu energinya Virgo, teman-teman ya. Bottom of the deck, Two of Pentacles. Ya,
Dengan adanya bottom of the deck, two of pentacles di sini ya, kalian seperti berusaha untuk menyeimbangkan kondisi keuangan kalian, gitu ya. Keuangan kalian mungkin sedang kacau, gitu ya, dan kalian berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan kalian, khususnya terkait pengeluaran, gitu ya, dan urusan menabung, investasi, gitu ya. Kalian berusaha untuk menyeimbangkan itu semua, gitu ya, dengan adanya energi two of pentacles sini ya. Lalu kemudian di masa lalu atau energi pertama ada energi four of pentacles, kalian bertahan ya, menahan menahan diri untuk tidak berbelanja, menahan diri untuk tidak menghabiskan uang, gitu ya, berhemat, gitu ya. Kalian menyimpan uang kalian di bank dengan sangat rapi, gitu ya, di masa lalu, gitu ya. Four of pentacles ini adalah kartu menabung, kartu menahan energi, khususnya terkait material, gitu ya. Kalian tidak sembarangan di masa lalu untuk menggunakan material kalian dengan adanya four of pentacles di sini ya. Lalu kemudian energi kedua di sini ada energi two of swords. Two of swords ini adalah energi kebimbangan ya, kebingungan. Kalian bingung memilih A atau B, gitu ya. Jadi istilahnya di sini bingung dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama kuat, gitu ya, saat ini, gitu ya. Dan kembali lagi nasihat dari The Osor di sini selalu ada pilihan ketiga ya, di mana perempuan ini hanya perlu untuk membuka matanya menggunakan pedang yang ada di tangannya dan dia akan menyadari bahwa di belakangnya ada sebuah pulau, gitu ya. Dan pulau ini adalah pilihan ketiga yang lain daripada yang lain, lain daripada pilihan A atau pilihan B. Jadi intinya pada saat ini ya, jika kalian bingung tentang sesuatu, gitu ya, bingung untuk memutuskan sesuatu, yakinlah bahwa selalu ada pilihan ketiga ya, selalu ada third option yang mungkin bisa menjadi pertimbangan di sini. Dan tentunya third option ini berbeda ya dari dua opsi yang ada, gitu ya. Itu dengan adanya itu osor. Lalu kemudian energi ketiga ya, di energi yang di masa yang akan datang dalam waktu dekat ya, ada energi The Magician, gitu ya. The Magician ini adalah Gemini Virgo energi, Mercury energi ya. Dimana di sini The Magician di sini adalah ya seseorang yang sangat menguasai ya, menguasai bidangnya, gitu ya. The Magician di sini adalah mastery energi ya. Dia mampu menguasai semua resources yang dia miliki, semua sumber daya yang dia miliki, baik cup, wands, sword ataupun pentacles-nya, gitu ya. Itu dengan adanya The Magician di masa yang akan datang, gitu ya. Jadi kalian seperti memberdayakan seluruh upaya dan usaha kalian, gitu ya, di masa yang akan datang untuk memanifestasikan sesuatu, gitu ya. Kembali lagi, The Magician di sini satu tangannya terangkat ke atas, satu tangannya lagi menunjuk ke bawah, gitu ya. Ini adalah as above so below, gitu ya. Jadi as above so below itu adalah ya kaitannya dengan manifestasi ya. Jadi apa yang terjadi di semesta maka terjadilah di dunia 3D atau di alam nyata, gitu ya. Jadi seperti kalian memanifestasikan sesuatu di sini dengan mengupayakan segala macam sumber daya yang kalian miliki di masa yang akan datang, gitu ya. Itu. Oke. Sekarang mari kita klarifikasi untuk tiga energi ini ya, kaitannya dengan apa ya. Mohon bantuan semesta, klarifikasi untuk tiga energi ini. Energi Four of Pentacles, Two of Swords, dan The Magician. Ya tadi bottom of the deck-nya Two of Pentacles ya. Two of Pentacles di sini berarti energi dua-dua ya. Silakan lihat di angel number ya, 2222-nya 4 kali, gitu ya, 2222 gitu ya. Silakan lihat, itu mungkin ada kaitannya dengan kehidupan kalian, mungkin bisa menjadi sebuah jawaban atas permasalahan kalian, gitu ya. Oke, Four of Pentacles di sini diklarifikasi dengan ya, kalian mendapatkan dua langsung. Yang pertama adalah kartu The Justice, ini Libra energi ya. Lalu kemudian King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Satu lagi semesta. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Oke. Kalian mendapatkan kartu Two of Cups.
Ya tadi ya energi dua 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 gitu ya. Dua itu union ya teman-teman ya, union bergabungnya dua energi gitu ya. Itu dengan adanya energi dua 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 gitu ya. Sekalian in union di sini ya. Entah in union dengan siapa saya tidak tahu gitu ya. Bottom of the deck-nya adalah the tower, scorpionic energi ya. Iya, dengan adanya bottom of the deck the tower yang mengklarifikasi Four of Pentacles di sini ya. Kalian seperti berusaha untuk ya intinya menahan diri ya, menahan diri supaya kalian itu di masa lalu itu tidak ya kalian menahan diri supaya di masa lalu itu kalian tidak stay pada satu tempat. Saya merasakan di sini ya. Itu karena ini adalah bottom of the deck ya, berarti ini energi kalian. Energi the tower di sini berarti kalian berusaha untuk mengubah fondasi hidup kalian gitu ya. Dan kalian berusaha untuk mengubah fondasi hidup kalian itu dengan menabung gitu ya, dengan memanfaatkan semua energi material kalian dan meletakkannya dalam satu tempat gitu ya untuk investasi gitu ya, disimpan gitu ya dengan adanya energi Four of Pentacles, dengan harapan kalian bisa uh, merubah kondisi kalian dalam waktu singkat gitu ya. Itu lalu kemudian diklarifikasi juga dengan the Justice, King of Swords dan Two of Cups gitu ya. Jadi The Justice di sini adalah Libra energi dan King of Swords di sini adalah Gemini, Libra, Aquarius energi. Bisa jadi kalian di masa lalu berurusan dengan seseorang yang memiliki zodiak Libra ya. Itu. Dan The Justice di sini kalau memang misalnya ini bukan energi di sekitar kalian ya, The Justice di sini adalah kalian uh, berusaha untuk menyeimbangkan kehidupan kalian. Bisa jadi kalian berurusan dengan sesuatu yang sifatnya legal ya. Justice di sini adalah keadilan, pengadilan gitu ya. Jadi ada sebuah karma, ada sebuah skill yang harus diseimbangkan gitu ya dengan adanya kartu The Justice di sini ya. Dan di sini dengan adanya King of Swords gitu ya, kalian King of Swords ini adalah orang yang sangat wise ya. Kembali lagi kalian menggunakan kebijaksanaan kalian gitu ya untuk berhadapan dengan siapapun itu, untuk melakukan apapun aktivitas kalian gitu ya dengan adanya King of Swords di sini ya. Itu King of Swords di sini ya orang yang King, semua King itu take action ya teman-teman ya. Dia selalu memancarkan energinya itu ke eksternal gitu ya, keluar gitu ya. Jadi intinya di sini kalian cukup tegas, cukup kritis di masa lalu gitu ya. Kalian sangat cerdas, sangat cermat gitu ya. Dan kemudian energi Two of Cups di sini adalah energi union ya. Ini adalah bersatunya dua energi yang sangat berbeda di masa lalu ya. Gitu. Jadi seperti kalian mengkombinkan dua energi di sini ya. Dan di masa lalu di sini tampaknya ada sebuah kejadian di mana yang tidak kalian harapkan gitu ya. Dengan adanya ini kartu Four of Pentacles dan The Tower di sini ya. Itu ada sesuatu hal yang tidak kalian harapkan terjadi di masa lalu, dan itu kaitannya mungkin dengan seseorang yang memiliki zodiak Libra atau Gemini, Libra, Aquarius di sini ya. Itu. Dan Two of Cups di sini adalah orang yang ya kalian seperti mengusahakan, kembali lagi ya, Cancer di sini adalah seseorang yang sangat mengayomi keluarganya gitu ya. Bisa jadi kalian di sini saya merasakan ada energi seorang anak ya, seorang anak, mungkin kalian single di sini ya, belum menikah gitu ya. Kalian di sini berharap supaya mungkin ya ada sebuah permasalahan keluarga yang menyebabkan mungkin orang tua kalian berpisah gitu ya, dan kalian di sini seperti tidak menginginkan hal itu gitu ya. Dengan adanya tiga energi ini ya, energinya itu seperti itu teman-teman ya. Itu di masa lalu gitu ya. Kita lihat saja, kita klarifikasi untuk energi Two of Cups di sini. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi energi Two of Cups. Kenapa Two of Cups ada di sini semesta? Yang
pertama, The Strength, Leo energi. Lalu kemudian The Stars ya. Ini adalah Aquarius energi ya, The Water Bearer. Oke. Lalu kemudian Queen of Swords. Seven of Swords. Dan Seven of Cups. Bottom of the deck-nya adalah Ace of Pentacles. Ya, ini energinya Two of Cups di sini ya. Itu mungkin karena kalian dealing dengan seseorang yang memiliki zodiak Leo juga gitu ya, Leo, Aquarius gitu ya. Tapi lebih pada di sini lebih banyak Libranya teman-teman ya. Jadi di masa lalu dengan adanya kartu The Strength di sini ya, kartu The Strength yang mengklarifikasi Two of Cups di sini itu adalah kartu yang dimana kalian inner fortitude ya. Ini adalah mengalahkan ego kalian, gitu ya. Dimana kalian di sini dengan adanya Two of Cups, gitu ya, kalian mengalahkan ego kalian, gitu ya, dan berharap siapapun ini ya, siapapun ini yang beradu, gitu ya, itu diminta untuk berharap ya. Jadi istilahnya kalian di sini berharap dengan adanya kartu The Stars, gitu ya, Hopes and Healing, bisa sembuh, gitu ya, bisa menyembuhkan kondisi dua orang ini. Dan menyadari yang sepenuhnya gitu ya bahwa ada yang namanya penipuan gitu ya, penipuan yang kaitannya dengan harta benda dan istilahnya ketak makan gitu ya. Kembali lagi Seven of Cups di sini orangnya berbeda ya, karena saya menggunakan After Tarot deck gitu ya. After Tarot di sini adalah kondisi dimana setelah kartu tarot terjadi gitu ya. Jadi di sini agak sedikit berbeda ya etimologinya, tapi intinya adalah mereka berasal dari sumber yang sama gitu ya. Jadi istilahnya di sini Seven of Cups yang semula orang ini kebingungan dihadapkan pada banyak pilihan gitu ya, dia akhirnya ya memilih untuk harta benda, dan ular di sini adalah reinvention ya, energi. Jadi intinya di sini ya di masa lalu kalian berharap gitu ya, berharap ada seseorang gitu ya, seseorang itu menyadari bahwa ada orang yang memang istilahnya berniat jahat gitu ya, berniat jahat untuk merenggut ya seperti harta kekayaan gitu ya. Berarti orang ini memegang harta benda ya, dan ular gitu ya, dan dia istilahnya di sini sangat licin sekali ya teman-teman ya, orang ini di masa lalu ya. Itu dan kemudian Ace of Pentacles. Ace of Pentacles-nya di sini agak lain teman-teman ya, dimana Ace of Pentacles di sini biasanya koinnya dipegang oleh semesta gitu ya, tapi ternyata koinnya jatuh dan digantikan oleh kumbang gitu ya. Jadi ada semacam sebuah ya tipu daya gitu ya, yang dikira seseorang ini cukup kaya gitu ya, yang menipu seseorang. Jadi saya merasa di sini ada sebuah energi di mana kalian memiliki orang tua ya, kalian memiliki orang tua dan berpisah karena adanya orang ketiga gitu ya. Orang ketiga ini dipikirnya itu sangat kaya gitu ya, tapi ternyata itu ya song gitu ya. Orang ini hanya memanfaatkan harta kekayaan orang tua kalian gitu ya, dengan adanya Ace of Pentacles di sini ya. Gitu. Oke, sekarang mari kita klarifikasikan energi Two of Swords. Mohon bantuan semesta. Klarifikasi untuk energi Two of Swords di sini. Seven of Swords lagi teman-teman keluar ya.
lalu kemudian Nine of Swords naik menjadi Nine of Swords, lalu kemudian The Strength, Leo energi lagi, lalu kemudian Page of Wands. Bottom of deck-nya di sini adalah Nine of Pentacles ya. Oke, Nine of Pentacles gitu ya, yang mengklarifikasi Two of Swords sebagai bottom of the deck di sini ya. Kalian di sini karena kalian di masa lalu sudah menabung gitu ya, sudah menabung, sudah memanfaatkan istilahnya usaha kerja keras kalian gitu ya, apapun itu hasilnya, terus kemudian kalian simpan gitu ya, kalian akhirnya memiliki cukup uang teman-teman ya, memiliki cukup uang untuk melakukan apapun yang kalian inginkan dengan adanya Nine of Pentacles ya. Nine of Pentacles di sini intinya orang ini independence energi ya, orang ini menciptakan heaven on earth gitu ya, jadi istilahnya dia membuat dirinya nyaman dengan pentacles yang dia miliki karena dia sudah berjuang keras di masa lalu untuk menabung, investasi, kerja keras gitu ya, membanting tulang, jualan gitu ya, macam-macam ya. Dan akhirnya sekarang kalian memiliki banyak pentacles gitu ya, tapi kalian di sini tidak sembarangan dalam mengelola pentacles ya, ada satu yang kalian simpan, ada satu yang memang kalian manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi dividing material di sini juga artinya ya, dan dengan adanya Nine of Pentacles di sini juga artinya adalah berfokus pada satu hal ya. Kembali lagi perempuan ini dia menatap burung falcon ini ya, dan burung falcon ini adalah simbol of fokus gitu ya. Jadi dia berfokus pada satu hal gitu ya. Dan kalian mencapai ini itu bukan hal yang mudah gitu ya. Kembali lagi perempuan ini itu di belakangnya ada kebun anggur ya, dan anggur dalam tarot itu adalah buah yang sangat sulit untuk ditanam gitu ya. Jadi butuh spesifikasi tertentu dari tanahnya, dari udaranya, dari macam-macam ya. Jadi intinya kebun anggur di sini menandakan bahwa kalian di sini memiliki sebuah usaha atau sebuah pekerjaan yang notabene pekerjaan itu sangat spesifik. Hanya kalian yang bisa menjalankannya gitu ya, dengan adanya energi Nine of Pentacles. Karena itu kalian di sini dibayar lebih gitu ya, lebih mahal daripada hanya sekedar mungkin pekerja kantoran biasa atau pedagang biasa gitu ya. Itu ada sesuatu yang unik dari usaha kalian gitu ya, dengan adanya Nine of Pentacles gitu ya. Itu, dan kalian sekarang dalam kondisi bimbang gitu ya, bimbang terkait dua hal. Kembali lagi kalian gamble ya di sini ya, take risk gitu ya. Berarti ada sebuah kebimbangan yang menyebabkan kalian akhirnya take a leap of faith gitu ya. Entah kalian memilih A atau B atau pilihan ketiga di sini ya. Kembali lagi free will ya teman-teman ya. Dalam artian tarot di sini jangan dijadikan sebagai acuan yang saklek atau istilahnya kunci jawaban ya, karena tarot di sini bukan menentukan kehidupan kalian. Apa yang menentukan kehidupan kalian adalah kalian sendiri ya. Kekuatan kalian yaitu free will. Gitu ya. Gunakan free will kalian dalam hal ini. Gitu ya. Itu. Dan Two of Swords di sini ya diklarifikasi dengan Seven of Swords, lalu kemudian Nine of Swords, Never Ending Nightmare ya, lalu The Strength, Leo card, lalu kemudian Page of Wands gitu ya. Page of Wands ini adalah energi traveling ya, ini adalah seseorang yang adventure ya, adventurous gitu ya. Jadi intinya di sini kalian berusaha ya, berusaha mengatur strategi untuk istilahnya kalian tidak terbeban pikiran gitu ya, membebaskan pikiran kalian, karena kalian mungkin ya dengan bimbang ini ya, dengan mungkin kalian ingin meninggalkan sebuah keluarga gitu ya, sebuah keluarga yang mungkin sudah ya bisa dikatakan sudah hancur gitu ya, sudah retak gitu ya, broken gitu ya, atau sesuatu buah pekerjaan yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan berada di kantor itu gitu ya. Itu jadi kemudian kalian menguatkan hati kalian ya untuk pergi berpetualang gitu ya, dengan adanya kartu walking away ini tadi ya. Itu jadi energinya sama dengan ini teman-teman ya, energinya sama, kalian pergi berpetualangan untuk mencari dunia yang baru gitu ya. Itu
Oke, sekarang kita klarifikasi The Magician ya. Mohon bantuan semesta, klarifikasi untuk energi The Magician di masa yang akan datang. Magician diklarifikasi dengan The Lovers ya, Gemini energi. Lalu kemudian Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Lalu kemudian Knight of Swords, ya ini Gemini, Libra, Aquarius energi. Bottom of the deck-nya di sini adalah Seven of Pentacles. Iya, ada sesuatu yang membingungkan. Coba saya klarifikasi untuk Knight of Swords di sini. Bantuan semesta, klarifikasi Knight of Swords. Knight of Swords diklarifikasi dengan Eight of Pentacles. Lalu kemudian Two of Wands. Lalu kemudian Knight of Wands, ya Aries, Leo, Sagittarius energi. Oke. Queen of Pentacles. Queen of Pentacles diklarifikasi dengan Six of Wands. King of Cups, this is your energy ya. King of Cups, Cancer, Pisces, Cancer, Scorpio, Pisces. Lalu kemudian Wheel of Fortune. Ya, ini Sagittarius energi. Jupiter energi ya. Bottom of the deck-nya di sini adalah The Dead. Ya, intinya di sini saya melihat ya, di masa yang akan datang gitu ya. Kalian di sini seperti menganalisa gitu ya. Kalian berusaha untuk menganalisa, menetapkan pilihan kalian gitu ya. Menetapkan pilihan kalian khususnya seseorang di sini ya. Mungkin salah satu dari orang tua kalian mungkin memiliki zodiak ya antara Gemini, Libra atau Aquarius di sini atau Leo di sini ya. Lalu kemudian salah satu dari orang tua kalian yang di-links dengan orang ketiga di sini memiliki seseorang ketiga yang memiliki zodiak api gitu ya, Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Dan tampaknya masing-masing orang tua kalian sudah memiliki pasangan sendiri-sendiri gitu ya. Itu yang satunya zodiak api, yang satunya zodiak bumi. Gitu ya, Taurus, Virgo, Capricorn energi. Dan di sini kalian gambling ya, dalam artian kalian bingung menentukan salah satu. Gitu ya. Menentukan salah satu karena The Lovers di sini ya. The Lovers di sini adalah kartu decision making ya. Ini kalian memutuskan sesuatu di sini ya. Memutuskan untuk memilih hidup dengan siapa gitu ya, dengan
Mungkin salah satu orang tua kalian ya, si ayah atau si ibu, gitu ya. Itu energinya seperti itu ya. Dan kembali lagi ya, saya di sini tidak menyarankan apapun ya, tapi lebih pada kalau kalian bersama Queen of Pentacles ini ya, itu ya tampaknya jauh lebih stabil energinya ya. Karena Queen of Pentacles di sini adalah seseorang yang sangat merawat harta yang dia miliki, material yang dia miliki gitu ya. Dia sangat keibuan sekali gitu ya dengan adanya Queen of Pentacles di sini ya. Dia sangat keibuan sekali, dia memangku pentacles-nya gitu ya, seperti layaknya anak sendiri gitu ya. Itu jadi tampaknya jauh lebih stabil daripada kalian bersama dengan uh, Knight of Swords di sini ya. Knight of Swords di sini orang yang terlalu terburu-buru dan dia terlalu tergesa-gesa dalam mengambil keputusan gitu ya, kurang hati-hati gitu ya. Tapi kelebihannya Knight of Swords di sini ya orangnya memang bergerak sangat cepat sekali ya, tapi kadang cepatnya itu juga akhirnya juga serampangan gitu ya. Itu ceroboh gitu ya, itu dengan adanya Knight of Swords di sini ya. Ya kembali lagi ya, pilihan ada di tangan kalian. Saya tidak mengarahkan apapun di sini ya, karena kembali lagi setiap orang punya free will ya. Jadi kembali lagi pikirkan sekali lagi ya, karena Queen of Pentacles di sini ya, itu diklarifikasi dengan Six of Wands, victory and recognition, dan bisa jadi Queen of Pentacles di sini sangat suka sekali dipuji gitu ya orangnya, dan dia cenderung dingin gitu ya, cenderung kurang kurang emotion gitu ya, kurang ada emotion, tapi bukan berarti dia tidak bisa berempati ya, tapi lebih pada orang ini memang secara mental itu jauh lebih kuat gitu ya, secara emosi itu tidak mudah dipermainkan emosinya gitu ya. Dan dengan adanya Wheel of Fortune di sini orang ini memang intinya energi-energi pedagang ya, energi-energi di mana dia uh, bekerja itu dengan mengadu nasib gitu ya di dunia kerja gitu ya, dengan adanya Wheel of Fortune di sini ya. Itu jadi seperti energi-energi pedagang gitu ya, mengandalkan dari segi laba rugi gitu ya, perputaran usaha gitu ya, perputaran uang gitu ya, itu dengan adanya Wheel of Fortune. Sedangkan kalau dengan adanya Knight of Swords di sini ya, kalau misalnya kalian memilih untuk bersama Knight of Swords di sini, Knight of Swords diklarifikasi dengan Eight of Pentacles, Two of Wands, dan Knight of Wands. Ini ya. Jadi tampaknya ini adalah ya orang yang ketiganya itu ya. Intinya Knight of Wands di sini Aries, Leo, Sagittarius energi, orang yang sangat berapi-api, orang yang sangat memberani gitu ya. Cuman kekurangannya The Knight of Wands di sini adalah orangnya itu ya agak sedikit playboy, playgirl energi gitu ya, bermulut besar gitu ya. Jadi dia sering menjanjikan sesuatu yang dimana mungkin dia belum tentu bisa mewujudkannya gitu ya. Lalu kemudian di sini dengan adanya Eight of Pentacles dan Two of Wands ini adalah tujuannya mereka adalah untuk supaya dia bekerja mengumpulkan harta benda untuk memulai hidup yang baru gitu ya, dengan adanya Two of Wands di sini ya. Kembali lagi hidup yang baru ini ya saya kurang tahu ya istilahnya hidup baru ini hidup baru yang seperti apa gitu ya. Tapi kembali lagi teman-teman ya, dua-duanya ini sama-sama bagus ya teman-teman ya, sama-sama bagus. Jadi ya nggak salah kalau misalnya kalian bimbang gitu ya. Tapi kembali lagi bottom of the deck-nya yang mengklarifikasi di sini adalah the Death, Scorpionic energi. Kembali lagi dengan adanya kartu Two of Swords di sini, semesta seperti berkata bahwa surrender to the universe gitu ya. Serahkan saja pada semesta kalau kalian bingung gitu ya, memilih A atau B gitu ya. Karena dengan adanya semesta yang memilihkan untuk kalian, maka kalian memilih bukan A atau B atau tapi kalian di sini memilih pilihan ketiga, yaitu pulau yang di belakang perempuan ini gitu ya. Dan kembali lagi di sini itu juga ditegaskan lagi di kartu clarifiernya untuk yang The Magician tadi adalah salah satunya adalah The Death. The Death di sini adalah transformatif energi, ya energi perubahan yang sifatnya lebih natural, tidak dipaksa gitu ya, tidak dimanipulasi gitu ya, tidak dirancang gitu ya, tapi terjadi secara alamiah dan terjadi secara perlahan teman-teman ya.
dengan adanya kartu The Dead di sini, dan dia juga tidak bisa dihentikan. Jadi terjadi secara alamiah, terjadi atas karena aliran dari semesta itu sendiri, aliran waktu dari semesta itu sendiri. Itu ya teman-teman Cancer ya. Jadi pasrahkan saja pada semesta sudah, kan gitu kan. Bisa dibilang gamble, ya gamble, kan gitu ya, gambling gitu ya. Jadi ikuti saja, go with the flow, ya sarannya itu ya. Oke, sekarang kita uh, lihat ya saran dari semesta ya, apakah juga sama gitu ya, untuk meminta kalian supaya go with the flow di sini, mengikuti pilihan ketiga, yaitu biarkan semesta yang memilih, gitu ya. Karena kalau semesta yang memilih itu tentunya tidak sembarangan ya, karena semesta di sini adalah sesuatu atau entity yang paling sayang sama kita, gitu ya. Jadi dia yang paling mengedepankan apa yang kita butuhkan, gitu ya, bukan apa yang kita inginkan ya teman-teman ya. Itu, dan tentunya semuanya pilihan semesta itu tentu jauh lebih baik ya. Itu. Oke. Mari kita dengarkan saran dari semesta. Mohon bantuan semesta sarannya untuk teman-teman Cancer di sini. Kalian mendapatkan Knight of Wands. Knight of Wands ya. Lalu kemudian Queen of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces. Knight of Wands adalah Aries, Leo, Sagittarius. Lalu kemudian Page of Cups. Bottom of the deck di sini The World. Ya, dengan adanya bottom of the deck The World di sini ya, semesta seperti berkata bahwa apapun yang terjadi ini adalah memang memang arahan dari semesta ya. Kembali lagi The World di sini adalah ya pengakhiran dari siklus yang lama dan mulainya siklus yang baru. Gitu ya, dengan adanya energi The World di sini ya. Kalian meninggalkan kehidupan yang lama dan jalan ke kehidupan yang baru. Gitu ya. Jadi kembali lagi ya, kalau misalnya kalian sebelumnya gitu ya, itu tinggal bersama salah satu dari orang tua kalian gitu ya, entah ayah atau pihak ibu gitu ya, berarti kalian diminta untuk tinggal bersama seseorang yang belum pernah kalian bersama gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin kalian tinggal bersama ayah gitu ya, mungkin pilihan yang berikutnya akan lebih baik kalau misalnya kalian tinggal bersama ibu atau kalian di sini hidup sendiri, gitu ya. Itu dengan adanya kartu The World di situ ya. Pilihannya gitu. Pilih sesuatu yang belum pernah kalian jalani, gitu ya. Dengan adanya kartu Walking Away dan The World di sini. Karena semesta memang menginginkan kalian untuk menutup siklus yang lama dan membuka siklus yang baru dengan siapapun ini, gitu ya. Entah dengan bersama salah satu dari orang tua kalian atau kalian hidup sendiri gitu ya. Karena di sini apa? Semesta juga bilang dengan adanya Knight of Wands di sini ya. Knight of Wands di sini adalah seseorang yang sangat brave gitu ya, seseorang yang sangat berani, seseorang yang tidak takut untuk hidup sendiri gitu ya. Dan kembali lagi di sini ada genderang ya. Jadi kalian di sini diminta untuk istilahnya mengusahakan genderang perang kalian sendiri gitu ya. Jadi kalian hidup dengan istilahnya atas nama kalian sendiri, itu tadi ya pilihannya ya. Kalau kalian, pokoknya intinya pilih sesuatu yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya gitu ya. Kalian istilahnya hidup dengan siapa nantinya gitu ya. Itu, dan dengan adanya Queen of Cups di sini, follow your heart ya. Queen of Cups dan Page of Cups ini nanti yang akan menunjukkan ya, ketika kalian mengikuti hati kalian ya, itu nanti semesta yang akan mengarahkan kalian, nanti kalian harus berjalan ke arah mana, gitu ya. Itu tadi ya pilihannya ya, dan memang selaras ya dengan adanya kartu The Death Card gitu ya, dan adanya energi Walking Away di sini ya, dan bottom of the deck-nya tadi adalah The World gitu ya. Jadi intinya memang di sini semesta menginginkan kalian untuk pergi meninggalkan sesuatu gitu ya, dan masuk ke dunia yang baru gitu ya, dunia yang murni kalian belum pernah rasakan sebelumnya gitu ya. Itu. Oke, sekarang kita lihat untuk monologi oracle-nya ya. Mohon bantuan sekep semesta, monologi oracle untuk teman-teman Cancer di sini. Kalian mendapatkan, saya tidak bisa memanipulasi ini, Waxing Crescent Moons gitu ya. Have faith in your dreams.
Kembali lagi teman-teman ya, kalau kalian bisa mengusahakan untuk hidup sendiri gitu ya, tanpa memilih A atau B gitu ya, pilih yang kalian hidup sendiri gitu ya, itu. Karena basically itu yang murni belum pernah kalian rasakan sebelumnya gitu ya. Have faith in your dreams gitu ya, walking away ya, dan gamble. Di sini saya tidak melihat ke nightlife-nya ya, tapi lebih pada gamble-nya di sini gitu ya. Have faith di sini sedikit gamble memang ya, tapi gamble dalam artian kalian di sini tidak sekedar uh, mengadu nasib ya atau berjudi gitu ya, tapi lebih pada kalian di sini menyerahkan, memasrahkan hidup kalian pada semesta gitu ya. Terserah semesta sudah mau membawa kalian kemana gitu ya. Jadi kan gambling kan, karena kita nggak tahu hasilnya apa gitu ya. Kita kalau kita dibawa ke tempat yang enak gitu ya, kita jadinya enak. Kalau kita dibawa ke tempat yang nggak enak gitu ya, tentunya kita nggak ya ngerasa nggak enak gitu ya. Tapi kembali lagi, enak nggak enak itu arahan dari semesta. Dan percaya saja teman-teman ya, ketika kalian tadi mendengarkan hati kalian sendiri gitu ya, mendengarkan keinginan kalian sendiri, dengarkan intuisi kalian sendiri, maka kalian akan bisa mengarahkan ke tempat yang memang seharusnya kalian berada di situ gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat untuk animal spiritnya. Animal spiritnya kalian mendapatkan tiger spirit, fire gitu ya. Saya bacakan, I choose to be unstoppable, my passion is my power gitu ya. Tadi ya, mana tadi ya, nih, Knight of Wands ya, my passion is my power. Knight of Wands di sini adalah seseorang yang sangat passionate gitu ya. I'm bold, I'm brave gitu ya. Mighty forces come to my aid gitu ya. Jadi di sini kalian diminta untuk mengembody istilahnya elemen api yang ada di dalam diri kalian. Meskipun kalian di sini adalah water sign ya, tapi bukan berarti kalian tidak ada elemen apinya di dalam diri kalian. Ada. Setiap manusia itu memiliki 4 elemen itu di dalam dirinya ya. Hanya saja kadarnya mungkin berbeda-beda gitu ya. Itu. Jadi manfaatkan sedikit elemen api dalam diri kalian untuk berani melangkah maju ke depan ya. Berani melangkah maju masuk ke dunia yang baru ya. Oke, itu ya pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Cancer di sini. Terima kasih bagi teman-teman Cancer yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe dan hype-nya gitu ya. Ya, bagi teman-teman Cancer silakan ya kalau misalnya mau komen gitu ya. Kira-kira kalian ini pergi meninggalkan apa gitu ya. Dan ini pilihan terkait apa gitu ya. Kalian mau pergi kemana gitu ya, walking away kemana, silakan komen gitu ya. Itu mari kita biarkan ini menjadi sebuah diskusi ya, diskusi di mana ya hanya apa itu tribe kita saja yang tahu gitu ya. Dan saya percaya semua yang mensubscribe video saya adalah kita satu tribe ya, kita satu semesta di sini ya. Itu silakan memberikan komennya di sini gitu ya. Lalu kemudian ya sampai jumpa di bacaan Cancer yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Cancer. Terima kasih, salam satu semesta.